Selamat malam Bapak Ibu, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali, kali ini dengan tema Roh Kudus di dalam kitab Lukas. Secara khusus kita hendak melihat Roh Kudus di dalam kitab Lukas. Nah, penulis Lukas membahas dan mengetengahkan beberapa pesan teologis yang penting, terutama diantaranya adalah Kristus dan keselamatan. Yesus Kristus dan keselamatan. Setelah itu tema berkaitan dengan pemuritan, kerajaan Allah, anak manusia, dan yang tidak boleh kita lupa adalah tentang Roh Kudus. Nah, di antara keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kitab Lukaslah yang paling banyak menggunakan frase Roh Kudus atau kata-kata yang mengarah pada Roh Kudus. Dicatat paling sedikit ada 36 kali penggunaan kata Roh Kudus. Memang kata pneuma tidak hanya digunakan untuk Roh Kudus. Kata pneuma juga bisa digunakan untuk roh manusia, bahkan roh jahat. Tapi kata pneuma yang berkenaan dengan Roh Kudus itu muncul sekitar 36 kali. Dan dalam kitab yang berikutnya, Lukas mengetengahkan jauh lebih banyak tentang Roh Kudus, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, secara khusus malam ini kita akan mengkonsentrasikan diri dalam kitab Lukas, yang mana kita akan mengangkat fokus pada tema tentang doktrin Roh Kudus. Apa yang diketengahkan oleh kitab Lukas mengenai Roh Kudus? Nah, kita bisa lihat dari awal, yaitu baik Yohanes Pembaptis ketika dia dikandung oleh ibunya dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Lalu famili Elizabeth, yaitu Maria, bahkan dikatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Dan sejak dari kandungan ibunya, Yesus telah penuh dengan Roh Kudus. Hal yang sama juga berlaku tadi bagi Yohanes Pembaptis. Selagi masih dalam kandungan ibunya, dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Lalu hal yang sama dikatakan juga bahwa Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Maria, ibu Yesus, didatangi oleh malaikat dan dikatakan dia Roh Kudus akan turun atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, bukan hanya tokoh seperti Yohanes Baptis, Yesus Kristus, atau bukan hanya tokoh seperti Elizabeth, Zakaria, maupun Maria. Bahkan tokoh-tokoh lain disebutkan dalam Alkitab, dalam Injil Lukas secara khusus, yaitu orang seperti Simeon, Hana, tidak terlalu dikenal oleh orang, dan orang-orang ini keduanya telah lanjut usia. Namun dikatakan Roh Kudus memimpin mereka datang ke bait Allah ketika bayi Kristus, bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Sehingga Simeon dan Hana beroleh kesempatan untuk melihat Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka datang dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, di bagian-bagian berikutnya, Lukas mencatat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis disertai dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkarya, dia melayani. Dan ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, dikatakan Roh Kudus turun menaungi Yesus seperti burung merpati. Dan selanjutnya
setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka Yesus mulai keluar melayani kemana-mana, mengajar, berbuat ini dan berbuat itu. Dan senantiasa dicatat bahwa Roh Kudus menyertai dia, Roh Kudus memimpin dia. Dan lebih heran lagi, Yesus setelah dibaptis dikatakan Roh Kudus membawa dia ke padang gurun, dan di padang gurun dia dicobai oleh si jahat. Roh Kudus menyertai dia melewati pencobaan itu, dan setelah pencobaan selesai, pencobaan lewat dan dia menang, dikatakan Roh Kudus memimpin dia. Kalau sebelumnya Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk dicobai, dan setelah menang, Roh Kudus masih memimpin dia ke tempat lain, dia mengajar, melayani, dan seterusnya. Dan satu peristiwa yang terpenting tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan, adalah ketika Yesus baru mulai mengajar, satu kali diberikan kitab suci dan dia membaca dari kitab Yesaya. Dikatakan olehnya dan dia membaca, pada hari ini genaplah nas ini, yaitu Roh Tuhan ada padaku. Lukas 4:18-21 ini merupakan pengutipan dari kitab Yesaya. Jadi pada waktu itu Yesus membuka kitab suci dan membaca kitab Yesaya. Pada hari ini ketika dia membaca kitab Yesaya itu di bait Allah, dikatakan genaplah nas ini, Roh Tuhan, Roh Kudus ada pada dirinya. Nah, karena Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menyertai, maka Yohanes melayani secara berapi-api, melayani secara luar biasa. Demikian juga Roh Kudus menyertai Yesus, Yesus mengajar, Yesus melayani, berbuat ini dan berbuat itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, heran sekali bahwa kita tidak melihat di dalam Injil Lukas fenomena-fenomena yang aneh-aneh. Baik pada Yohanes Pembaptis yang dipenuhi Roh Kudus, tidak ada fenomena yang aneh-aneh. Begitu juga pada diri Maria, pada diri Elizabeth, pada diri Zakaria, pada diri Hana, pada diri Simeon. Orang-orang itu dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak menunjukkan fenomena yang aneh-aneh. Mereka hidup sewajarnya sebagaimana seorang manusia, tapi mereka beroleh kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, supaya mereka hidup sebagaimana seharusnya mereka menjalani hidup. Hal yang sama juga berlaku pada Yesus Kristus. Dia dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dia melayani bukan hanya dengan kekuatan dirinya sendiri, bukan hanya dengan hikmat dirinya sendiri. Dia menghadapi berbagai-bagai orang, juga menghadapi percobaan dengan penyertaan Roh Kudus. Dan dia tidak menunjukkan tingkah laku fenomena yang aneh-aneh. Masih hidup secara wajar sebagaimana seorang manusia pada umumnya. Nah, dari situ, dari semua kejadian itu, maka ketika di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, suatu kali Petrus setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, kemudian hari di dalam Kisah Rasul, Petrus mengenang kembali gurunya dan dia berkata seperti ini tentang diri Yesus. Dia berbicara tentang hidup dan karya Yesus dengan kalimat seperti ini. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi, Injil Lukas memberitahukan pada kita, orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sama sekali tidak menunjukkan fenomena yang aneh-aneh, yang ganjil. Mereka dengan kemanusiaannya sebagai seorang manusia, dengan cara berpikirnya, dengan kekuatannya, dengan kemanusiaannya, dengan perbuatan-perbuatannya, yang terpenting lagi adalah Roh Kudus beserta mereka. Roh Kudus memimpin, membimbing mereka, dan Roh Kudus memampukan mereka. Selain kekuatan mereka sebagai seorang manusia, dengan penyertaan diri, Roh Kudus menyertai mereka, dan mereka
mau dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah yang digambarkan dalam kitab Lukas. Dalam separuh bagian akhir dari kitab Lukas tidak lagi muncul frase Roh Kudus, dan baru muncul kemudian di dalam kitab selanjutnya, yaitu Kisah Para Rasul, penuh dengan pemakaian kata-kata Roh Kudus. Nah, dari Injil Lukas ini kita bisa melihat lumayan banyak penggambaran Lukas mengenai Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan menyertai orang-orang pribadi lepas pribadi. Zakaria, Elizabeth, Maria, lalu Simeon, Hana, dan yang lebih menonjol lagi terhadap diri Yohanes Pembaptis, lalu Yesus Kristus. Roh Kudus beserta orang-orang itu. Roh Kudus memenuhi orang-orang itu. Roh Kudus memimpin orang-orang itu. Roh Kudus memampukan orang-orang itu. Roh Kudus berkarya melalui orang-orang tersebut. Biarlah setiap kita masing-masing dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita hidup bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hidup mengandalkan kebergantungan dengan Allah. Kita hidup mengandalkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita jalani. Dan jangan lupa, kita hidup dengan penyertaan Allah. Dan secara khusus, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus hendak membimbing kita. Roh Kudus hendak menyatakan kuasanya. Biarlah kita menyadari hal ini, dan biarlah kita membuka diri, memberi kesempatan untuk dipimpin, dituntun, dan Roh Kudus berkarya melalui dirimu masing-masing. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gambaran kitab Lukas mengenai Roh Kudus. Kiranya hal ini memberikan masukan yang berharga bagi kita. Hidup kita tidak berjalan sendiri. Hidup kita dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus hendak berkarya melalui setiap kita masing-masing. Biar kita membuka diri, biar kita mengizinkan Roh Kudus berkarya melalui hidup kita. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.